Selamat siang, perkenalkan nama saya Agus Yohanes Lubis, saya mahasiswa program studi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Business Intelligence yang berjudul Rancangan Penerapan Business Intelligence berbasis metode AI dengan studi kasus UMKM Fashion bernama Elsa Apparel yang menjalankan proses produksi konveksi sekaligus toko online. Presentasi saya kali ini saya bagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama ada saya akan menjelaskan model bisnis dan sistem informasi yang sudah berjalan di Elsa Apparel. Kemudian kedua, bagaimana bisnis intelijen dan AI diintegrasikan pada 4 proses bisnis. Ketiga, rancangan dashboard beserta dasar metode analitiknya. Dan terakhir, keunggulan rancangan ini dibandingkan bisnis intelijen konvensional. Elsa Apparel adalah UMKM fashion yang menjalankan 2 proses inti sekaligus. Pertama, produksi pakaian secara in-house melalui unit konveksi dan penjualan online melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Saya memilih model bisnis ini karena secara representatif mencakup 4 proses bisnis, yakni transaksi dengan customer, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Seperti terlihat pada diagram di sisi kanan, keempat proses ini saling terhubung membentuk satu rantai bisnis yang utuh. Dan yang paling penting, seluruh proses ini sudah tercatat pada satu basis data terintegrasi, yang nantinya menjadi fondasi bagi penerapan bisnis intelijen. Ini adalah diagram alur sistem informasi yang sudah berjalan di Elsa Apparel. Prosesnya dimulai ketika customer melakukan pemesanan melalui front-end, baik website maupun marketplace. Data pesanan lalu diproses oleh sistem order dan payment gateway, dan tersimpan di database transaksi dan pelanggan. Dari sana, kebutuhan produksi diteruskan ke sistem ERP untuk perencanaan produksi, yang mengatur jadwal kerja unit produksi. Barang jadi kemudian tercatat di sistem manajemen persediaan, diproses di gudang untuk packing, lalu diteruskan ke sistem distribusi dan ekspedisi untuk dijadwalkan pengirimannya hingga sampai ke customer atau pelanggan. Di sepanjang proses ini, sistem layanan pelanggan mengakses riwayat transaksi untuk menjawab pertanyaan maupun keluhan. Diagram inilah yang nanti akan menjadi dasar rancangan bisnis intelijen dan AI pada bagian yang akan dibahas selanjutnya. Setelah memahami dan melihat alur sistem yang berjalan, saya merancang kerangka integrasi bisnis intelijen dan AI seperti ini. Data dari keempat area proses bisnis dikumpulkan ke dalam satu warehouse, data warehouse. Data ini kemudian diolah oleh mesin analitik AI dan machine learning yang bersifat prediktif dan preskriptif analitik. Hasilnya divisualisasikan pada dashboard BI atau Business Intelligence Interaktif yang pada akhirnya digunakan oleh manajemen atau owner UMKM untuk mengambil keputusan. Sekarang saya akan jelaskan implementasi Business Intelligence dan AI pada masing-masing area. Pertama, proses transaksi dengan customer yang berlangsung di komponen front-end dan sistem order pembayaran. Di sini, Business Intelligence menyediakan dashboard penjualan real-time, funnel konversi, dan nilai transaksi rata-rata. Sedangkan AI disisipkan berupa recommendation engine untuk merekomendasikan produk, fraud detection untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, chatbot untuk membantu checkout, dan dynamic pricing berbasis permintaan. Kedua, proses produksi yang melibatkan sistem ERP, perencanaan produksi, dan unit produksi konveksi. Bisnis intelijen menyediakan dashboard kapasitas produksi dan tingkat produk cacat, sementara AI menambahkan demand forecasting untuk memprediksi permintaan. Dan quality inspection otomatis menggunakan computer vision untuk memeriksa hasil jahitan yang dibuat.
Selanjutnya, proses distribusi yang berlangsung di gudang dan sistem distribusi ekspedisi. Business Intelligence di sini menyediakan dashboard status pengiriman dan on-time delivery rate. AI-nya nanti berupa route optimization untuk menentukan rute pengiriman tercepat. Dan yang terakhir, layanan konsumen yang dilayani oleh sistem layanan pelanggan atau customer service. Business Intelligence menyediakan dashboard tiket keluhan dan waktu respon customer service, sedangkan AI-nya berupa NLP chatbot yang menangani pernyataan atau pertanyaan rutin, sentimen analitik untuk membaca ulasan dan keluhan pelanggan, serta model prediksi yang memberi peringatan dini kepada customer service mengenai pelanggan yang berisiko berhenti membeli. Berdasarkan integrasi tersebut, saya merancang sebuah dashboard business intelligence berbasiskan AI seperti yang tampil pada slide ini. Di bagian atas ada KPI strip yang menampilkan ringkasan total penjualan, prediksi penjualan dari AI, tingkat catat produksi, on-time delivery, dan skor sentimen pelanggan. Di bawahnya ada panel prediktif yang menampilkan tren transaksi berdampingan dengan hasil prediksi AI forecasting, serta kinerja, rekomendasi produk, dan deteksi fraud. Lalu ada panel operasional yang menggabungkan produksi, distribusi, dan layanan pelanggan dalam satu tampilan. Kemudian setiap panel dilengkapi dengan narasi insight otomatis hasil dari generatif AI, sehingga pengguna non-teknis seperti owner UMKM bisa langsung memahami kondisi bisnisnya tanpa perlu membaca grafik secara detail. Nah, kemudian rancangan dashboard ini eh, mengacu pada kerangka kerja dari paper Sarfezas tahun 2026 berjudul A Model for Incorporating AI into ERP Software, di mana diterbitkan di jurnal Discover Artificial Intelligence. Paper ini membagi otomasi proses bisnis menjadi 4 dimensi. Yang pertama, perolehan data, analisis informasi, pengambilan keputusan, dan eksekusi tindakan. Masing-masing diukur pada skala 5 level otomasi. Dari laporan manual di level pertama hingga analisis kognitif otonom di level kelima. Dashboard yang saya rancang, yang saya tunjukkan sebelumnya, itu di posisi pada level 4, prediktif dan pre- preskriptif. Lebih maju dari bisnis intelligence konvensional yang berada pada level 2 pada umumnya. Oke, kerangka kerja tersebut mengelompokkan teknologi AI menjadi 4 kategori dan saya petakan langsung di panel-panel dashboard. Yang pertama ada Narrow AI digunakan untuk forecasting, quality infection, deteksi fraud, dan prediksi, prediksi crunch. Generatif AI digunakan untuk menyusun narasi insight otomatis di setiap panel. Kemudian conversational AI digunakan untuk chatbot, checkout, dan layanan pelanggan berbasis NLP. Dan terakhir, agentic AI yang saat ini menjadi arah perkembangan ke depannya. Misalnya bisa eksekusi tindakan otomatis seperti pemesanan ulang bahan baku ketika stok rendah. Itu untuk ke depannya. Oke, dari rancangan ini ada beberapa keunggulan yang saya usulkan. Pertama, rancangan ini terukur dan sistematis karena tingkat kecerdasan dashboard bisa dipetakan ke skala otomasi 1 sampai 5. Kedua, rancangan eh, menyediakan peta jalan otomasi sehingga UMKM bisa merancang pengembangan bertahap. Ketiga, dashboard bisa menampilkan meta KPI berupa skor kematangan otomasi AI organisasi secara keseluruhan. Kemudian ada keempat, ada pemetaan teknologi AI yang jelas untuk setiap kebutuhan sehingga investasi lebih terarah. Kelima, insight otomatis mempercepat pengambilan keputusan karena mengurangi beban kognitif pengguna non-teknis seperti owner tadi. Dan keenam, metode AI seperti deteksi anomali dan prediksi crunch memungkinkan deteksi dini risiko operasional sebelum masalah itu membesar.
Sebagai kesimpulan ada 4 poin penting. Yang pertama, sistem informasi Elsa Avarel yang sudah berjalan menjadi fondasi data bagi penerapan bisnis intelligence. Kedua, bisnis intelligence dan AI diintegrasikan pada 4 titik proses, transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Kemudian yang ketiga, dashboard yang dirancang bersifat prediktif berdasarkan kerangka kerja Sarfezas tahun 2026. Dan keempat, rancangan ini memberi UMKM peta jalan yang terukur menuju otomasi analisis informasi yang lebih tinggi tentunya. Itulah rancangan penerapan bisnis intelijen berbasiskan AI yang saya usulkan untuk UMKM Elsa Apparel dengan referensi utama pada paper Sarfezas tahun 2026. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.